Masuk ke klub dengan busana begini tiba-tiba jadi pusat perhatian orang. Kan kita ada tagline-nya, jangan pernah takut gelap. Masuk gelap udah gak usah bawa lampu lagi. Disinari dikit. Iya makanya. Nah, ngomongin soal busana yang bisa nyala di tengah kegelapan. Wah, ini keren nih. Ya kalau siang nyala, mau siang nyala, mau sore nyala, malam pun malah dia lebih nyala. Keren sih. Dan ini oke. Kita akan ngebahas sedikit tentang produk yang satu ini dan saya kedatangan Kak Putri dari Tunik Putri Batik Collection and Handicraft. Boleh dong tepuk tangannya walaupun tidak terlalu banyak di depan saya. Oke, Kak Putri bisa diceritakan sedikit ini produk yang Anda hadirkan? Jadi berawal nih ya. Kenapa sih kok ada yang bisa menyala kayak gini ya? Padahal ini kan hanya berbahan dasar kain saja. Iya, istilahnya kayak glow in the dark gitu kan. Iya. Nah, saya pernah punya inspirasi, saya pernah hilang. Serem dulu kalau ini inspirasinya serem ya Ibu. Oke. Jadi saya pernah berada di salah satu kerumunan bersama teman saya, yang dimana itu saya waktu itu sedang ada di luar pulau yang kita tidak tahu. Terus abis itu pada cari-cari, Anda kamu pakai baju apa? Kamu pakai baju apa? Nah kayak gitu. Terus akhirnya setelah dari situ tuh saya punya inspirasi, aku harus punya style yang beda dari yang lainnya. Padahal sebenarnya mendasar sekali ya inspirasinya. Malam hari. Iya. Akhirnya dari situ seringlah saya berpikir apa ya yang bikin beda, apa yang bikin beda. Kalau malam hari jadi bisa diketahui orang. Oh ini Putri, oh itu loh dari ujung sana tuh udah tahu itu ada Putri itu di sana. Nah itu. Ini kalau saya dari tadi ngebayangin ya, sesederhana itu sebenarnya, tapi tidak terpikirkan oleh orang lain loh. Kadang orang lain itu pikirnya tuh simple banget, tapi itu penting. Penting banget justru kan ya. Dan yang lebih penting, bukan penting lagi, yang lebih luar biasa lagi adalah sampai Anda bisa mengkaryakan sesuatu hal yang istilahnya kayak yang menjadi imajinasi Anda tuh Anda tuangkan ke dalam karya. Dan kita ngelihatnya kan ini adalah kain ya, mendasarnya adalah kain gitu kan, tiba-tiba menyatu dengan motif atau ada sinaran di kain tersebut. Ini bisa diceritakan, kita mengarah ke produknya nih. Iya, jadi saya akhirnya berpikir ya, apa yang bisa membuat aku menjadi diri saya sendiri. Ya. Kalau kita berpikir dari wacana, aku ingin menjadi diriku sendiri. Dan sedangkan saya itu orang dari seni. Jadi saya itu selalu mengaplikasikan sesuatu gambar menjadi bidang lain. Tapi bidang lain ini yang tidak hanya berwarna yang hanya itu aja. Nah, kalau untuk pewarnaan alam sudah ada gitu kan, untuk pewarnaan sintetis sudah ada. Dan bahkan itu upgrade setiap waktu gitu kan ya. Habis ini ada lagi, di sini ada lagi gitu kan. Update terus. Akhirnya saya berpikir saya ingin punya produk yang dimana orang lain ini tidak ada yang tahu selain saya yang punya. Limited, agak-agak ya. Kakak Putri agak-agak nggak mau dikalahin. Tapi nggak apa-apa, justru bagus kan ya. Jadi kayak punya keyakinan sendiri gitu. Jadi akhirnya saya punya inspirasi. Dari inspirasi tersebut saya sering eksperimen ya. Mulai dari bidang kulit, kain, ya sampai beberapa kain itu saya coba pengaplikasiannya di sini dengan tinta fosfor. Tapi maaf saya potong nih. Berarti dari proses penemuan, dari inspirasi yang Anda punya, kemudian juga pemilihan kita let's say bilang produk bahannya gitu kan ya, kemudian dikombinasi dengan pewarnaan, memang tujuannya balik lagi ke inspirasi tadi. Itu berarti sudah melewati banyak proses ya Kak Putri ya, kayak milih nih bahan ini dicama ini kok kayak nggak terlalu berhasil gitu kan. Itu berapa lama? Maksudnya berapa produk yang ada coba? Contoh deh kayak kulit pernah sama apa gimana gitu. Kulit pernah itu kulit seingat saya ini sekitar 3 bulan 4 bulanan. Itu nggak bisa masuk. Tetap nggak bisa gitu, sesuai dengan inspirasi itu kayaknya nggak masuk. Nggak bisa, padahal sudah saya akal pakai apa, akal pikir. Padahal awalnya yakin ya, ini saya mau pakai ini, tetap nggak bisa gitu. Oke. Media lukis pun itu juga tidak bisa, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Keren sih. Oke. Pakai media kain pun tidak semua kain tidak bisa semua masuk bahan juga. bisa di ini. Itu juga berat sih, karena tadi awalnya coba kain kemungkinan bisa, tapi tetap aja tidak semua kain. Tidak semua, itu artinya mesti milih lagi gitu kan. Jadi emang
agak-agak sombong dikit ya. Harus sombong. Harus sombong kalau oke. Terus Gitu sih. Iya, iya. Jadi memang produk yang saya punya ini memang limited edition. Limited edition, Jadi ya kan? memang Oke. belum ada, setelah saya survei dari beberapa kota memang belum pernah ada. Dan ini baru saya kemarin baru terinspirasi. Oke, saya hanya membuat untuk kainnya saja. Saya tidak mau dalam bidang bentuk semuanya baju gitu atau kan apa. jadi Masih oke. belum, saya masih belum ya. punya kepikiran. Yang penting goal di bahan aja dulu gitu kan ya, materinya gitu ya kan. Jadi istilahnya itu sudah gitu aja, saya sudah rasanya itu sudah lega Luar banget. biasa, betul. Akhirnya sampai ke sini belum ada Belum ya. puas jadinya kan. Belum puas jadinya ada malah. ini sepatu yang bisa nyala. Nah, ya kan? itu adalah seniman kan. Nah, Begitu itu. udah pencetus penggagas akhirnya apa? Pencipta, akhirnya produksi banyak kan gak mau satu doang gitu. Belum Oke. ada juga tas yang Belum bisa ada. nyala itu Betul, kayak yang di betul, bawah betul. itu. Oke. Nah, Keren sih belum ya. juga ada jas hujan. Jadi kebetulan kemarin karena sebentar lagi ini musim hujan Iya. ya. Di Surabaya sudah sering ada mati lampu. Oke, iya, benar. Jadi saya tuh kemarin tuh gimana caranya musim hujan mati lampu, tapi orang jalan bisa Tetap kelihatan. gitu kan. Nah ya. itu tadi. Kemarin juga saya sempat mampir terus ngelihat yang busana masih aman. Iya. Bahan masih aman. Terus tiba-tiba kakaknya nyetok, kita punya jas hujan. Terus saya mikir, saya lama mikir, oh jas hujan juga bisa. Terus saya mikirnya lagi apa? Di bahan kak. Iya. Nah sebelum kita menuju ke jas hujan kak, maksudnya pertama yang tadi kita tangkap adalah bahan yang ada akhirnya final milih. Terus kemudian dikombinasi dengan warna ini, boleh diceritakan sedikit nggak? Maksudnya seri secara globalnya aja. Bahannya akhirnya apa gitu, mungkin orang juga cukup penasaran ya, karena kan namanya seniman kan, walaupun ada plagiat atau orang yang berusaha ini belum tentu bisa. harus yakin, harus dia yakin kan harus dulu. pede ya, Ada benar-benar. rumusnya itu. Ada rumusnya tetap, benar itu saya bisa bilang seperti itu. Jadi kalau untuk bahan, semua bahan sudah saya pakai mulai Ya. dari apa itu Oxford Mhm. ya, Iya. bahan yang tebel jeans juga sudah saya pernah, sheet juga saya Oke, sudah pernah coba oke. semua sudah saya pernah coba, tapi tetap fosfor ini itu agak-agak, kalau orang Jawa bilang juaji ya. Oh my god. Juaji itu rodok sombong ya. Orang Surabaya bilang Oh iya gitu. benar. Kalau sombong gak mau nyatu dengan yang lain. Dia gitu tidak mau kan. nyatu. Oke, Jadi iya. kalau untuk masalah pembatikan semua Iya. itu sama. Di sini kan kita tetap medianya mencanting dahulu. Oke. Putih-putihnya ini mencanting dahulu. Kayak mau pola gitu istilahnya. Kita kasih katanya mau pola kan ya, oke. Betul, ya. Hah? Pada saat pengaplikasiannya tersebut Mhm. sehingga sampai dia melekat ke kainnya, tidak semua bahan pun juga dia bisa masuk. Oke, walaupun chattingnya udah kelar gitu kan ya, tapi Udah begitu kelar. masuk ke dalam spesifik color atau coloring ini belum tentu semua bisa Belum nyatu. tentu bisa menyatu. Wow. Gitu. Akhirnya Oke, ya. karena saya sendiri juga keluar masuk toko kain ya, Iya. saya coba ini nggak bisa, saya coba ini nggak bisa, dan dia yang paling bisa itu adalah sutra. Wow. Sutra dan rayon, tapi yang dia premium banget. Nah. Rayon yang dia dimensinya itu lebih tebal, jadi yang 10 sampai 8 mili. Itu pun ada pilihannya Itu lagi. pun Tadi ada saya pikir pilihannya adalah lagi. rayon, oke rayon umum. Rayon Tetap umum. aja ada pilihannya lagi. Di Bali sini banyak. Makanya saya bilang kan, saya kalau rayon paham nih, tapi ternyata ada lebih spesifik Lebih lagi spesifik untuk, karena ya ini balik lagi ya, Ya, karena betul. ada menciptakan satu karya yang mungkin orang bisa memahami secara visualisasinya, tapi belum tentu bisa Belum memilih dan tentu bisa bisa mengaplikasikannya lagi. Oke, terus Di- kemudian oke. Di rayon pun itu saya nyoba itu yang biasa ya, Iya. kayak di sini Iya, banyak secara ya. umum gitu kan ya, oke. Setelah pada saat pengaplikasian hingga finishing, hancur itu kain. Kainnya justru hancur. Oke. Hancur kainnya. Heeh. Jadi saya, ini kenapa ya? Padahal bagus, tapi cuma iya diginiin susah. aja itu sudah nggak bisa. tetap Udah nggak bisa. tetap mesti hancur. pemikiran lagi ya, maksudnya Nah, tetap terus harus ini butuh apa pemikiran yang harus ya. saya rubah apa? Research Gitu. segala macam, Nah, oke. akhirnya dari situ kita dari beberapa admin saya pun, "Bu, gimana kalau ini kita itu kainnya pesen?" Jadi Khusus kita lagi, oke. khusus Ah. pesan sendiri. Karena sudah pasti yang Anda perlukan ya udah kain yang begini Iya. gitu kan ya, yang Aku maunya akhirnya kain ini. yang ini udah tapi gitu. kain ini aku coba, dia nggak bisa, dia lebih tebal. Oh iya benar-benar. Aduh Bu, Tapi jangan lewat kaku ya kainnya, oke. Dia Nah, lebih tebal tapi
tidak kaku Tidak dan kaku, tidak betul. rusak. Oh, oke. Jadi iya ya, tinggal kalau misalkan pengaplikasian ke dalam karya misalkan busana segala macam, tinggal mungkin ada butuh lainnya aja, atau mungkin bentuknya atau model segala macam. Nah, tapi ngomongin satu lagi itu ada Iya. sutra tuh. Nah, Gimana sutra. ceritanya tuh? Sutra Coba. itu Kan sesuatu hal yang berbeda ya dengan Ya, kayu. itu saya yang paling saya terus terang nih ya, kalau dibilang Ini pulang? apa ya, Habis ini pulang? inspirasi maupun eksperimen itu paling bingung itu yang namanya sutra. Iya loh. Sutra ini kain yang semeternya aja bisa sampai 250 Betul. ya. Berbicara soal sutra ngejarit aja susah, gimana Iya. mau ngaplikasiin produk lain gitu kan? Iya. Iya makanya saking halusnya sutra itu kan ya. Oke, Ya, baik. itu tadi. Gimana? Itu tadi segmennya fosfor ini adalah dia agak sombong. Oke. Nah, jadi dia bisa menyatu dengan kain-kain yang memang spesifikasinya Punya itu nilainya. berbeda dan Oke. nilainya berbeda. Nilainya berbeda. Kayak gitu. Wow. Itu berarti butuh waktu lama ya. Butuh Kak waktu Putri, ya? lama dan akhirnya sebetulnya kita dari 2015. Oke, lumayan. 2017 saya mulai bisa tahu ternyata harus dengan ini. 2017 sudah bisa meyakinkan kan? Iya. Ya, maksudnya dalam arti oke. 2017 itu Let's saya go sudah gitu nemu. istilahnya kan, Nah, oke. Formulanya tuh Udah, saya oke, sudah betul. nemu. Formulanya paling terpenting ya kan? Dari formula itu tadi sudah ketemu, akhirnya saya baru bisa berproduksi. Oke, benar. Jadi istilahnya kayak kalau udah ada fondasinya gitu kan ya, nanti mau mengarah kemana pun juga udah aman Bisa, gitu kan ya. ya. Berarti sampai dari sana 2017 kurang lebih sampai sekarang nih, berarti tinggal berkarya aja berarti kan tinggal ya. berkarya, tinggal Kemudian kita itu inovasi, sosialisasi eksplorasi. kemana Iya, gitu. betul. Karena di sini memang agak-agak beda, ya, agak-agak beda. Jadi dari kemarin tuh saya di sini tuh orang itu ngeliat kayak di Bali, iya. Iya, yang mau mikirnya secara umumnya memang kelihatannya. iya. Tapi sebenarnya kalau lebih spesifik lagi, kalau orang ngeh pasti beda. Pasti beda, Betul. betul. Sama kayak kemarin yang dari teman tetangga dari Sulawesi Tengah juga kelihatan ada kain tenun. Iya. Nah orang Iya, kira kayak iya benar. iya. Saya juga mikir ternyata itu balik lagi ke tenunnya. Ke tenunnya, Bukan kain betul. kalau enggak kan Bali kan ya. Iya. Tapi tetap dengan proses Tenunnya, tenunan betul, gitu. iya. Kemarin tuh juga Iya, gitu. Jadi Oke. tiap ada orang lewat gitu, dia jalan sambil gini. Heeh. Selanjutnya balik lagi nih foto, udah foto doang. Penasaran. Ya, penasaran ya. Oke, baik. Jadi dari 2017 akhirnya memutuskan untuk udah oke ini berarti udah formula ketemu, kemudian juga udah mulai berkarya tuh ya. Ya. Pengaplikasiannya dengan karya mau busana segala macam. Nah, untuk pemilihannya dari bahan, kemudian larinya ke ada jaket, busana, terus apa lagi segala macam itu susah nggak sih Kak? Maksudnya sampai nanti kita berujung ke jas hujan loh ya. Iya. Itu coba diceritakan itu. Karena kan itu udah mikir bahwa ini bahan. Tetap betul. nah, itu beda lagi bahan kalau Iya. nggak salah. Nah, Itu itu beda nanti lagi. kita obrolin Oke, sedikit oke. oke. Kita balik lagi ke pengaplikasian dari formula udah nemu, bahan udah oke, mulai ada tuh mengembangkan busana segala macam itu seperti Iya, apa? betul. Jadi kalau untuk mulai mengembangkannya di sini kan di Surabaya itu kan ada banyak makom ya. Jadi saya beberapa mengikuti di Surabaya itu ada yang untuk persana, busana, ada yang untuk handicraft, Iya. ada yang untuk semua all produk, multi produk kayak gitu. Jadinya saya harus memilih, saya nggak bisa ikut tiga-tiganya. Iya, betul. Ya, saya harus bisa memilih dari tiga ini tadi salah satunya aja. Tapi saya lebih segmennya saya lebih ke baju karena pengaplikasian ke baju itu menurut saya lebih luas daripada ke multi produknya. Oke. Jadi ke handicraft maupun ke tasnya tuh kayaknya lebih luas ke busana deh. Oke, baik. Terus saya sempat saya ngikuti JMFW kayak gitu, acara IFC, SWFW kayak gitu. Kayaknya belum ada deh ya Belum ada, kayak benar, gini benar, gitu. belum. Boleh lah, sekali-sekali saya tampil lah, itu tujuan saya untuk ke Tapi sana. mau Saya pengen bikin mengeksplor, branding ya? saya pengen eksplor ke Indonesia bahwa Iya. Indonesia itu ternyata punya loh, kita punya loh produk ini. Dan deket ya Surabaya ya. Nah itu Surabaya loh ya, lagi. Suramadu loh ini. Iya makanya ini asli udah deket loh kalau dari Bali 3 jam berangkat doang. Ya, dulu tuh kan orang bilang gitu, di Surabaya di mana? Suramadu. Oh iya, iya gitu. Saya aja baru
dua kali Surabaya, pengen Surabaya lagi gitu Nah, kan. Dia sempat tuh di salah satu hotel Surabaya juga gitu. Nyebrang dikit udah beda pulau loh. Oke, ya baik, berarti memang ini ya, jadi berusaha untuk oke, perkenalan terlebih dahulu, sosialisasi. Kadang-kadang itu juga orang kayak memang tadi salah satu contohnya adalah ngelihat nih kok serupa tapi tidak sama. Terus kemudian juga dari Kak Putri juga sudah menjelaskan bahwa ternyata prosesnya seperti ini, pemilihannya, terus lagi limited edition, dan mungkin sekarang ada effort atau gencarnya itu adalah sosialisasi ya, mempromosi ya. bahwa ini produk gak main-main loh gitu kan istilahnya kan ya, itu dan bisa susah-susah dikembangkan gampang deh. secara global gitu, bahkan Iya. internasional ya Kak ya. Ini luar biasa sih, karena kalau berbicara sebenarnya tadi berbicara soal fashion itu luas banget ya, Luas banget, dan bener-bener luas. tidak ada batas tuh. Aduh saya sampai ngelihat itu orang mau sekarang, apalagi zaman Iya. sekarang. Kedepannya kita udah tahu kan, contoh adalah digital, dunia digital sudah semakin berkembang, termasuk juga dunia fashion yang tidak ada batasnya lagi. Iya. Orang mau pakai begini dengan layer segala macam, balik lagi dengan selama bahannya matching, Betul, segala ya. macam, itu keren ya. Kembali lagi ke masalah bahan dan kepedean kita Yes, memakai. betul. Tapi balik lagi bahan lagi ya, karena semua balik ditentukan lagi oleh apa yang apa yang- menjadi dasar dari Ya, itu yang kita tadi. pakai. Formulanya Formulanya. itu tadi gitu. Itu tetap harus kita jadikan pedoman, jangan Iya. sampai ini nanti sudah jalan tapi produk tersebut kualitasnya menurun. Itu Menurun, juga ya. saya juga nggak mau, karena saya di sini sistemnya adalah menjaga kualitas produk. Nah, ini Mutunya menarik harus nih. tetap terjaga. Ini menarik nih kalimatnya nih. Kak Putri sebagai salah satu pengusaha muda juga kan ya, kan baru 25 tahun kan? Oke, Kak sharing sedikit dong Kak Putri tentang, kan kalau berbicara soal oke, dasarnya adalah seniman, kemudian dari hobi, terus akhirnya pencetus, penggagas, dan bahkan menjadi produsen besar gitu kan ya. Untuk menjaga konsistensi nih menurut Kak Putri ini apa yang sebenarnya, karena kan banyak ya Iya. yang terlupakan, mereka udah naik nih tiba-tiba hilang konsistensi. Nah, jangankan hilang deh, turun gitu. Konsumen jadi mikir kan. Ya, Nah, itu. Kak Putri apa yang bisa di-sharing nih dari Kalau saya sih lebih menjaga kualitas sama mutunya, itu saya lebih percaya sama beberapa orang yang bisa saya percaya ya gitu. Itu kunci Itu banget kunci ya, banget. kunci banget ya. Terus untuk menjalin suatu kerjasama, saya kerjasama dengan kain ini nggak gampang Nggak loh gampang, gitu bener. ya toh. Kadang kalau misalnya sekarang saya minta kain ini yang 10 mili, tapi bulan depan atau beberapa bulan lagi bisa turun jadi ke 8 mili. Itu Iya. juga nggak gampang. Nggak Kalau gampang, sudah oke. seperti itu, saya harus apa yang kurang, apa Iya, dasar iya, yang iya. kurang. Karena kalau seandainya kualitas bahan dasar, loh ini kok lebih Beda. tipis, nah itu udah saya nanti tahu. mempengaruhi yang lain-lain ya. Saya nggak mungkin Kak Putri kan ya. masuk ke ruang produksi kan ngecek Ngecek satu-satu semua. ini kainnya kok Iya, gini bener. kan nggak Kok mungkin. capek gitu. Nah, itu. Oke, Nah, oke. kadang kita ada briefing juga setiap 1 bulan sekali. Iya, iya. Kita ngobrolin apa yang harus dikembangin lagi, Kayak apa yang evaluasi harus gitu kan ya. evaluasi terus itu setiap saat. Lalu kita selalu mengikuti tren. Jadi trennya sekarang ini kan, oh ya sekarang ini musim hujan. Iya, betul, Nah betul, betul. seperti itu. Memang harus update ya, Kak, Memang ya? harus update. Keren. Nanti kalau musim panas, siapa tahu saya bisa bikin payung dari glow in the dark, kan Betul, keren juga iya ya. benar-benar juga. Kalau di Bali mah bisa tuh pakai baju yang belakangnya bolong gitu kan. Ya kan bener kan? Iya, Tiba-tiba iya, mulai dari di depan kan dia. Iya, benar. Pakai topeng tapi kelihatan baju tok gitu. Nah, betul. Itu memang rencana saya sih. Ya, tapi memang benar kalau tadi ngomongin soal fashion kan luas banget kan ya. Dan bahkan setiap ketika kamu datang ke daerah atau kota itu pasti targetnya tuh berbeda-beda, dan bahkan begitu Anda sudah meresearch, wah ini kayaknya boleh karya gue mau bikin gini gitu misalkan kan ya. Iya. Oke. Tapi kunci tadi itu adalah benar ya, maksud kita ketemu menjaga konsistensi itu adalah punya orang terpercaya, kemudian juga akan ada evaluasi setiap waktu untuk menjaga supaya hal yang kecil pun kadang-kadang detail yang kita abaikan itu mempengaruhi banyak hal. Pengaruhi ya. Oke. Itu penting itu. Jangan Nah. sampai dilupakan itu. Iya, Apalagi benar. dengan orang-orang yang sudah kita percaya, itu pun juga nggak mudah ya. Iya benar-benar. Kadang ada orang Pasti ada ketakutan juga. Iya. Pasti tetap ada Setiap ketakutan ya. orang itu bisa kayak gitu, Heeh, ya kan? benar-benar. Ada beberapa, kita harus memberikan satu kepercayaan pada orang-orang tersebut, memberikan suatu kesempatan. Oke, berarti kamu bisa saya percaya. Iya, iya. Tolong dijaga kualitasnya. Kalau seandainya ada sedikit saja, berarti kamu sudah mengurangi kepercayaan Iya, saya. iya. Itu sudah tidak bagus. Itu udah nggak bagus. Iya. Berarti memang balik lagi kan ke personal ya, secara Personalnya personalnya masing-masing. gitu kan ya. Ya, itu tadi. Oke. Diadakan edukasi terus.
bagus. Betul, ini kelihatan banget ya memang ownernya baik. Boleh dong saya kerja sama Kak Putri aja. Nanti boleh testimoni kayak gitu. Kak, nih tadi ngomongin soal produk sebelum kita nanti berbicara soal range harga ya. Kan tadi saya sempat ngutip bahwa jas hujan nih. Nah, pemilihan produk, kemudian juga pengaplikasian juga ini sudah melangkah ke sesuatu hal yang berbeda dong, ya kan? Dari bahan yang tadi kita nyebut sutra, kemudian rayon. Nah, kalau yang seperti ini seperti apa nih Kak? Boleh? Kalau ini hanya parasut. Oke. Parasut, tapi dia parasutnya yang biasa. Aha. Hanya saja saya pengaplikasiannya. Coba aja. Maksudnya kelihatan ini ya berarti, oh wow. Jadi ini kalau misalnya di tempat gelap, kalau misalnya lampu mati ini ya, kan hujan. Iya, iya, Saya iya. sudah pernah ini juga sih, sudah pernah Udah tes testing, juga. oke. Jadi waktu belum hujan, saya hujan-hujanan tuh pakai ini hujan-hujanin gini. Tapi benar. Coba gitu. Pulang dari warung misalnya gitu kan kompleks perumahan gelap Nah, gitu iya, kan ini hujan-hujan kan ya. Bisa Itu nyala benar kan itu nyata loh. Benar. Tapi ini kualitasnya bagus loh Kak Putri. Iya. Maksudnya Iya, memang ada pemilihan khusus atau gimana? harus Tetap- ada. Harus Tetap ada. balik Tetap balik lagi kembali. ya. Oke. Makanya kalau misalnya dilihat dari range harga, waduh harganya kayak gitu. Iya, iya. Tapi kita harus tetap menjaga kualitas dan mutu kita Mhm. gitu. Saya Oke. juga nggak mau kalau misalnya oh ternyata bahannya cuman gini aja ya, Iya, itu iya. aja mahal. Nah itu saya juga Kalau nggak saya sih mau. nggak ngerasa begitu, dalam artian ini beda loh udah, ya kan? Satu pertama adalah bahan tidak sembarangan itu lagi. Terus yang kedua adalah ya kalau kita berpikir untuk pengaplikasian dua hal yang berbeda sama kayak menyatukan dua orang yang berbeda asik itu berat loh ya kan? Berat loh itu. Oke, nah ini jas hujan dan juga pasti tujuannya juga pasti ada gitu kan Ada. ya. Jadi kalau konteks berbicara soal busana itu macam-macam ya kan seperti disampaikan tadi masuk ke daerah juga mungkin target pasarnya berbeda tapi tetap dengan konsistensi yang Kak Putri bawa dari awal pemilihan produk kemudian juga formula dan segala macam gitu. Nah kalau boleh tahu range harganya Kak Putri selain sebelum nanti kita berbicara soal ini apa nih? Ya, ini lampu. Aksesoris berarti ya? Handicraft berarti oke. Nah kalau untuk busana ini berapa? Dari bahan dulu yang ada kan berarti jualnya juga ada yang Kain. lebaran ya? Oke. Kalau kain ini range harganya dari 350 Oke. hingga 500.000. Itu berapa ini ukuran? 2 meter. Oh 2 meter ya, lumayan 2 ya. meter besar. Oke. Semua itu tergantung penyulitan cara pencantingan. Jadi kita kembali kenapa kalau kita batik fosfor? Kenapa namanya batik? Karena kita tetap mediasinya pakai Cantingan, oke. Batik itu dominasinya mencanting. Mencanting memang ya. Memang Jadi konsep di sini- metode si batik memang mencanting. Iya. Kecuali lagi balik batik tulis ya. Batik tulis Oke, betul. iya. Apapun itu mediasinya mencanting, itu semuanya akan dikatakan batik. Batik oke. Walaupun kombinasinya nanti apa gitu kan ya aja, dengan segala ya. macam. Meskipun Oke. itu pewarna sintetis, Iya. pewarna alam, kalau mediasinya dia tetap mencanting, itu udah adalah masuk batik. kategori batik gitu Iya. kan ya. Oke. Beda dengan Nah, yang lain-lainnya kan Iya, benar-benar. banyak hal ya. betul, gitu betul, ya. betul. Ada yang apa cetak atau Ya. apalah lukis dan segala macam gitu kan ya. Iya, benar. Eco-print, betul. Benar-benar Itu betul hanya ya. mediasi cara ya. membuatnya saja. Oke. Tapi kalau cara membuatnya batik fosfor, kenapa kok batik? Karena dia mediasinya tetap Mencanting, makanya tetap ada batiknya gitu, Ya. batik fosfor gitu kan ya. Makanya harganya di sini mulai dari harga 350 300.000 sampai rupiah. 500. Itu worth it-nya balik lagi karena berbicara soal limited edition, Betul. kemudian tidak pasaran juga Tidak gitu kan pasaran, ya. belum ada itu. Nah, terus berarti kalau bahan ya, maksudnya ada tadi bilang sekitar 2 meteran gitu kan ya. Nah, kalau udah yang jadi misalnya beberapa nih kayak busana atau apa nih yang terdisplay itu ada tas juga kan ya? Ada Oke. tas juga. Kalau busana di yang secara bawah. umum, kalau busana ada yang kemeja nih ya. Kemeja, Nah, ini kemeja, terus apa nih jaket ya? Ada, Ya kan? ada jaket. Oke, wah. Jaket ini kalau di tempat gelap nih, Wih. kayak di Bali ini kan. Iya, maksudnya masuk klub kan seru nih. Saya kan- Apalagi di event besar tuh bentar lagi. Saya hari Udah lewat pertama ya? masuk klub loh, Iya, pakai bener. ini. Keren loh. Mungkin sekilasnya kelihatannya umum ya, Iya. kayak mungkin ya atas dasar Ini- umum ini gitu motif mungkin. apa sih? Cuma Iya, gitu bener, aja. bener. Tapi giliran Tapi- kalau udah masuk tuh ya di Iya, lorong itu bener. lampunya kan Udah kayak bawa lampu ya. disco nempel di badan gitu. Betul, beneran. Ini saya masuk, saya ngalamin sendiri baru kemarin kan saya Iya, datang. bener. Akhirnya saya masuk itu coba. ada
Pasti, pasti jadi pusat perhatian. amazing. Ih, langsung dong order dong. Langsung begini kan. Langsung order dong gitu Agak kan. gimana Nah, gitu. kalau kemeja sama ini nih harganya berapa kisaran nih? Berarti ini kan sudah melewati proses untuk pembuatan gitu dengan dijahit dan lain sebagainya ya. Kalau ini harganya 500.000. 500.000 rupiah, oke. Bahannya Dari juga tebal bomber. ya, maksudnya enak ya. Bomber ya, oke. Jaket kayak apa ya kalau bilang bomber Iya, ya. jaket bomber ya, benar-benar. jaket Yang bomber tanpa hoodie gitu. ya. Kalau Oke, kalau untuk kemeja. kemejanya ini Kemeja berarti range-nya basic standar ya, maksudnya standar jenis kemejanya dari ya. harga 250 250.000 tergantung rupiah. dari ukuran ya. Oke. Ukuran personal kitanya. Iya. kayak gitu. Berarti harganya sekitaran segitu ya berarti kayaknya. Iya, Oke. betul. Selain itu apa lagi Kak Putri? Tas Oh tas ya jadi- benar-benar. iya, Tadi tasnya tas. itu adalah yang model ini ya. Jadi ini bisa fleksibel juga sih. Berarti ada pengaplikasiannya si batik Moswar ini. santai ya, lebih Santai ke betul. santai Ini dia. juga Bali masuk Saya banget nih. Ya itu Benar-benar. makanya saya memang Bali ini orangnya santai-santai. Fleksibel sebenarnya kan ya, oke. Jadi saya membuatnya seperti ini. Ada yang lebih pengaplikasiannya yang lebih party atau oke. lebih eksklusif lagi. Cuman saya nggak bawa karena Oke. saya pikir oh Bali kan Santai, ya, benar-benar. jadi Imajinasinya nggak udah begitu kan di kebetulan. Bali ya. Tapi benar sih, itu kan balik lagi tergantung kalau misalkan ada request khusus gitu kan Iya. ya. Misalkan kayak buat apa gitu kan. Nah kalau tas ini berapa kisaran? Kalau tas ini dari harga kisaran 175. 175, masih sangat terjangkau dengan konsep yang seperti ini gitu kan ya. Oke. Masih bisa terjangkau dengan kamu hilang loh. Iya benar-benar. Kan ngeri kan dia tiba-tiba bareng sama kayak tadi ceritanya. Kalau hilang gitu kan kelihatannya tasnya. Itu tasnya tuh kelihatan kan. Udah dari jauh udah kelihatan. Dia bingung nih tas apa lampu sebenarnya gitu. Oke. Nah, ke handicraft Kak Putri. Ini juga termasuk balik lagi ke ada seniman yang khusus gitu kan ya, Ya. maksudnya yang pengrajin apa Ada pembuatnya ya kan. betul, Oke. ya. Ini tuh saya terinspirasi itu kan di luaran sana banyak ya, tapi yang medianya dari kanvas gitu Iya, ya. betul. Saya bikin beda. Ini sama berarti dengan handicraft lampu kamar ya, lampu jenis lampu hias ya. Lampu apa ya kalau saya bilang ini lampu senja gitu. Lampu senja, buat anak-anak senja ya kan gitu. Iya buat kamar juga bisa kan ya, benar-benar. Betul ya. Kamar, ruangan gitu Jadi ya. terinspirasinya saya bikin apa lagi ya. Jadi Oke. otak ini nggak tahu ya, banyak sekali yang mau dibikin. Saya ngeliat Kak Putri aja capek kayaknya. Otaknya muter mulu gitu mau berkarya gitu kan. Saya kebetulan saya sudah bikin sepatu, cuman sepatunya ini saya nggak bawa. Jadi sepatu Oke. ini Oh. juga sama, bisa nyala juga, hanya Yap. dia berbeda. Oke. Gitu. Beda Jadi- pengaplikasiannya, tapi beda gitu. Oke. Orang pasti ngelihatnya nanti itu sepatunya kok bisa nyala. Ya. Jadi Biasanya orang- kan ada yang nyala pakai baterai itu Iya ya. bawa betul. Enggak dong. Ini udah enggak. Ini udah bahannya gitu kan ya. Bahannya udah beda. Jadi saya kebayangin tuh orang udah gak peduli mau orangnya lagi ya kan. Peduli sama produknya dia pakai gitu. Oke, berarti sambil jalan dia kayak produksi sepatu, terus ya maksudnya sambil sekarang nih mencoba untuk apa nih lagi mengupgrade, terus mengembangkan inovasi dan segala macam. Nah kira-kira kalau sekarang nih perencanaan Anda nih apa yang belum, yang mungkin lagi ada, boleh dong di spill sedikit dong, walaupun gak dibocorin secara keseluruhan gak apa-apa lah ya. Nanti kita boom aja gitu tiba-tiba di sosial media. Apa nih yang lagi ada ini? Kepinginnya itu sekarang ini saya pengen go internasional dulu ya. Amin, Amin, ya. amin pokoknya amin. Dan alhamdulillah sebetulnya sudah ada di Singapura juga. Oke. Kita tempatnya di Haji Land, toko di Haji Land di Singapura. Sudah ada in store berarti ya produk. Sudah, Oh wow. alhamdulillah sudah ada. Karena peminatnya sebetulnya itu kebanyakan orang luar. Oke, iya, iya, iya. Bukan luar angkasa loh ya. Luar daerah lah, luar kota, lah, luar negeri gitu. Oke. Kenapa kok orang sana? Karena mereka itu lebih pede dengan dirinya. Iya, dan Dengan satu lagi adalah memakai itu. lebih nggak peduli omongan tetangga ya, Bun. Iya, kok orang kita Iya, iya. yang khususnya Kan orang culture kita masih beda juga kan. culture-nya itu ya, jadi merasa kayak aku kok malu Oh, ya. iya, itu ke Iya. culture kita masih Ada beda rasa kan. insecure. Iya, ya. betul, betul, Saya betul, sebetulnya kepinginnya itu salah satu kenapa saya mencetuskan itu, saya itu punya keinginan, ayolah jadi diri kamu sendiri. Betul, gitu. betul, betul. Jadi kamu bisa bereksperimen dengan diri kamu sendiri, kamu Iya. bisa menjadi dirimu sendiri gitu. Yang tadinya kamu insecure dengan dirimu, ayo berubah. Berubah ya, betul. Karena tapi ada percaya nggak? perubahan itu tadi, itu yang akan membuatmu naik satu tingkat lagi dari yang sekarang. Jadi
orang jadi nyaman aja ngelihatnya kalau kita pede. Percaya nggak Kak Putri, maksudnya ngelihat situasi juga kadang-kadang kan dengan keinsekuritasan kita dari culture gitu kan dia akhirnya lama-lama ngelihat mereka cakep jadi kita ikutan juga ujungnya kan, ya kan? Gitu. Jadi kayak balik lagi gitu. Kadang seperti itu sih, makanya ada banyak hal yang banyak sekali saya pikirkan di sini, tidak hanya dalam media saya saya bikin suatu inspirasi ke kain, tapi saya tuangkan di situ gimana caranya orang ini tadi memakai produk saya itu dia bisa pede. Jadi kembali lagi menuju dalam dirinya sendiri. Hapuslah rasa insecure itu tadi. Habis ini makan pada 3 jalan-jalan lah lebih mudah ke jogger aku daripada kamu menutup diri. Tapi mau bener ya, maksudnya dalam arti kalau kita udah nyaman dari versi kita kan sebenarnya bukan berarti kita maunya ego ya, tapi kalau kita nyaman orang otomatis akan nyaman ya. Walaupun sebenarnya kita nabrak. Maka kemarin saya sempat kutip bahwa sekarang gue mau nabrak ini juga nggak peduli karena apa? Ketika lu nabrak dan nyaman, orang lihatnya juga enak gitu. Ada beberapa orang itu yang pasti nyinyir ya, pasti ya. Kita hidup bermasyarakat ya. Tapi orang nyinyir itu nanti kenapa dia ada nyinyir? Karena dia tidak bisa seperti itu. Dia masih insecure dengan dirinya dan tidak mau untuk membuka dirinya gitu kan ya. Tapi kalau orang nyinyir tersebut, ayolah berubahlah. Karena menghilangkan nyinyir nggak bisa. Betul. Kita lebih tepatnya ngobrol ke psikolog kayaknya. Bukan produk. Seru Kak Putri ini. Kak Putri kan jadi staff, apa saya mau loh dibawa ke Surabaya. Oke. Apalagi sosial media Kak Putri, boleh dong teman-teman mau stalking gitu kan kadang-kadang suka ya balik lagi ke insekuritasan tinggi jadi suka nggak enak kan nanya Kak Putri, nggak enak kan mampir ke store pengennya stalking ke sosial media gitu. Boleh. Coba. Sosial medianya kita ada di Instagramnya Tunik Putri sama Batik Fosfor. Tunik Putri gitu ya? Oke, TUNIK Putri Batik Fosfor gitu ya, nyambung ya? Oke. Ada kita juga ada e-commerce juga, gitu, Tunik Putri juga, gitu. Semuanya serba Tunik Putri. Kenapa? Kadang ada orang tanya, ini kenapa sih kok Tunik Putri? Kok nggak Batik Fosfor aja? Gitu. Emang suka gitu ya? Aja. Ya kan? Kadang-kadang suka capek menjelaskan ya paham saya itu udah menjadi udah aja gitu duniawi ya kan oke. Itu gimana Kak Putri Jadi kalau kenapa kok Tunik Putri kok nggak Batik Fosfor? Tunik Putri itu adalah sebuah toko di mana ini aku melahirkan Batik Fosfor ini tadi untuk menjadi beberapa bidang mulai dari tas, handicraft, jas hujan, sepatu seperti itu. Berarti Tuniknya toko dari Putrinya nama Kak Putri gitu berarti ya oke no. Nggak mau ketinggalan ya. Berarti ini tetap labelnya Anda. Batik Fosfor adalah apa sih istilahnya produknya gitu kan ya oke. Paham. Tetap aja tadi juga ikut aja. Daripada nanti kamu nyinyir ya, aku jelasin dulu. Enggak, aku tuh jaim aja. Pura-pura kamu nanya terus itu gitu paham. Kita tahu. Takut dengan gitu ya. Jadi kita tidak pura-pura tahu tapi akhirnya mencari tahu terus akhirnya paham gitu ternyata. Dari tidak tahu itu tadi akhirnya timbul rasa pede untuk bertahan. Betul, karena kalau itu tuh sudah jadi modal apapun yang nantinya kita pakai jadi nyaman ya, kelihatan nyaman walaupun glow in the dark ya kan. Jangan lupa nanti cek Instagramnya ya, Tunik Putri Batik Fosfor ya. Nanti ada detail kepoin, stalking, terus saya nanya Kak Putri, tiba-tiba ada yang DM gitu, Kak Putri saya punya masalah sama keluarga lo. Itu salah itu. Bukan psikolog justru ya kan. Oke, ada yang lagi yang mau disampaikan Kak Putri mungkin dari produk Anda? Aku nggak tanya cara. Tadi ngapain ya? Aku juga lupa sampai terpukau kan pernah nanya apa coba? Nanya apa coba? Cara untuk menjaga kualitasnya seperti oh iya benar. Ya kan? Oh iya benar itu belum kelewatan. Orang tadi aja saya ingat. Jadi saya yang tanya. Tadi aja saya sebenarnya produk makanya saya terpukau sama Kak Putri ngejelasin. Kan jadi kayak psikolog kan? Gitu ya. Oke benar. Gimana tuh Kak Putri? Kayak menjaga, mempertahankan terus kadang-kadang kan orang berpikir kalau berbicara soal busana kan nih gue gimana nyucinya, kena keringetan dan segala macam. Nah itu gimana Kak Putri? Sebetulnya kalau untuk Batik Fosfor sendiri itu cukup mudah ya mengaplikasiannya, pencuciannya, cara gimana gitu. Asal tidak kena deterjen yang ada bleachingnya. Itu itu yang pertama ya. Itu yang tetap yang pertama. Yang kedua jangan dia jemurnya jangan di bawah terik matahari. Tidak boleh langsung kena sinar matahari. Jadi cukup di dalam
atap, indoor apa, kayak indoor gitu, gitu itu kan aja ya. yang ketutup, Kena jangan angin-angin langsung atau kena hawa gitu kan betul. ya. Nah Oke. seperti itu warnanya dia tidak akan luntur sampai kapanpun, Oke. sampai dia sobek. Tidak memudar, wow, Iya, berarti gitu. keren ya. Maksudnya Jadi dia tidak seperti merubah kualitas warna selama perawatannya dijaga ya. maintenance-nya terjaga. Makanya di sini di setiap label tuh Sudah ada selalu saya ininya ya, oke, kasih oke. instruksi bahwasanya di situ tidak boleh, bahkan hingga setrika ya. Oh, iya, Nah, iya, pasti iya, kan betul, lusuh ya, betul, karena betul, dia betul. kan terbuat dari rayon. Mhm. Tidak boleh dengan suhu yang amat tinggi. Berarti memang sudah ada Memang ada kategori suhu-suhunya pemilihan sendiri. suhunya ya. Iya, Oke. jadi tidak boleh terlalu panas. Iya, ya, iya, seperti iya. itu. Itu untuk menjaga supaya warna fosfornya tersebut itu lebih awet. Oke. Seperti Berarti itu. ini lebih mengarah ke bagaimana cara memaintain si fosfornya ini dulu ya, Betul, batik fosfor ya. iya. Tapi selain itu balik lagi ke bahannya ya, entah itu rayon atau si silk atau yang lain-lainnya gitu kan ya, atau sutra. kembali. Oke. Kalau misalnya kayak gini, kalau Nah, misalnya mau kayak gini. kertas, aku sih apa boleh, boleh, nggak masalah, asal jangan pakai bleaching. Oke, oh Gitu. berarti sebenarnya umum ya kak ya, karena kan Iya. bleaching juga lumayan. Makanya maksudnya- di sini kan ada tuh ya, no mesin cuci, Iya, tidak iya, ada tidak mesin dicuci, cuci mesin kan ya. cuci, oke. Kenapa kok tidak boleh pakai mesin cuci? Sebetulnya boleh-boleh aja, sah-sah aja pakai mesin cuci, asal deterjennya itu tadi jangan yang ada, tahu kan serbuk yang biru-biru. Iya, 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 Nah, iya, itu oke. itu Itu termasuk bleach ya. bleachingnya ya, oke, Nah, siap. itu kalau dimasukin udah pudar udah dia. ngaco dia kan, Iya. jadinya jadi melebar Masuk gitu kan yang mesin warnanya. cuci pun it's okay, nggak masalah Iya, dia. iya. Hanya saja jangan diberi Deterjen dengan si deterjen yang ada seperti bleachingnya, tadi. atau kan jangan dimasukin hari ini ke mesin cuci baru diambil besok gitu kan ya. Ya rusak, Ya, ya. mesinnya rusak, bajunya rusak. Oke. apalagi Kak Putri. Oke, jadi itu ya secara generalnya, secara umumnya Kak Putri ya. Untuk ada lagi mungkin yang mau tambahin? Nggak ada sih, Cukup cuman ya? itu aja. Oke. Jadi penjagaannya pun sangat-sangat mudah. Oke. Itu aja. Ya, Instagramnya dulu. Kalau misalnya lebih mudah lagi, jangan dipakai. Itu juga lucu dong. Kita beli, kita liatin. Taruh di kamar, liatin doang. Oh lu bagus ya gitu. Bagus, Gak gitu, lucu. jangan dipakai, nggak usah dipakai. Apa dia? Makanya, oke. Jadi itu nanti bisa mampir ke tenan dari Batik Fosfor juga tuh di Putri di area pameran. Cuman hari ini doang soalnya kan. Iya. Udah dapat jalan-jalan Kenapa belum? nggak kemarin-kemarin? Tahu, saya ketemunya sama kakaknya. Makanya saya bilang. ya. Makanya saya nunggu nih, masih nggak ada Kak Putri dari kemarin nggak ada. Nggak ada. Saya nungguin pada kemarin tuh malam- highlightnya. Saya malam itu Baru langsung nyampe? menghilang. Enggak. Kapan Iya. sih nyampe? Nyampenya hari Jumat kemarin. Kamis Jumat. Oke. Iya, hari Oke. Jumat. Terus habis itu langsung ke beach walk. Oh, langsung ke iya, Padang, benar-benar, jalan-jalan iya. gitu. Yang penting udah Kira-kira dijaga itu dulu tadi. ya kan. Akhirnya saya explore sendiri itu tadi, Iya, muter-muter pakai batik fosfor. Oh iya Kan dong, keren. bagus dong. Iya dong, bagus. Pokoknya di Bali tuh udah nggak orang nggak mikir. Iya. Justru orang penasaran ya. Penasaran, Maksudnya gini, iya. penasaran konteks keponya bukan lagi untuk yang gimana-gimana, tapi Iya. kok kayaknya Ini lucu ya gimana gitu. ya Ini apa sih, belinya? gimana sih? Iya. Nah, kebanyakan Kemarin orang lebih ke excited itu. Kemarin gitu, saya pas waktu jalan gitu, ini beli di mana ya? Oh ini produk saya sendiri, akhirnya tukeran kartu nama. Nah Udah. itu, saya yakin banget. Maksudnya saya juga orang warga Denpasar yang bilang bahwa udah nggak nyaman lagi orang melihat itu menjadi sesuatu hal yang persaingan yang negatif segala macam. Justru kalau orang udah pede memaki, Ya, dia antara pengen tahu beli di mana, Antara pengen tahu, antara kepo itu sudah jadi satu. Iya, Keren ya. karena pasti unsurnya kan Keren ya. positif kan, Iya. pengen punya tapi nggak mau, apa nggak Iya, mau ini betul. kan, atau nggak pengen penasaran diam-diam kayaknya beli di sana, kayaknya ngeliat wow kayak Itu gitu ya. kan. Oh, nanti aku tak coba cari deh itu deh. Iya, nah makanya saya bilang kenapa sekarang ini untuk semua hal ya itu lebih gampang banget untuk kita stocking di sosial media. Stocking, betul. Saya pun gitu kadang-kadang lewat di toko produk lucu walaupun sekilas doang, saya langsung cari namanya apa coba Namanya gitu kan. apa gitu, Makanya udah di search. Oh iya ini namanya kalau ya. sampai belum ada kesempatan buat nampilin di sosial media itu aduh harusnya mikir gini, Sayang sekali. nih kemana aja ya bun gitu kan. Kayak gitu ya. Baik, sekilas kita ngobrol-ngobrol sama Tuti Putri Batik Fosfor, mudah-mudahan bermanfaat juga. Apalagi mungkin ada yang mau ini? Kayaknya Ya saya doain sih saya sering-sering ke lebih Bali ya. deh. Saya sih doain sering ke Bali. Nanti bisa Amin. mampir-mampir, terus Sering bisa diundang, amin. saya. Ini ada ininya di timnya. Sering diundang ya, jangan Sama jangan Bu hanya di Widya ya. Bali ya. Sama Bu Widya ya Bu, nanti di ini ya Bu. Oh nanti ya saya diundang ya langsung. Siap, Kak Putri terima kasih banyak. Oke, terima Pokoknya yang kasih paling penting dari sama-sama. saya sehat semua sukses. Amin. Terus
Iya, kalau saya ngeliat pengrajin atau seniman mah sudah nggak bakal mau bisa diem kan otaknya. Betul ya. Pengen berkarya Terus. Saya bingung ini saya pulang besok itu saya besok mau bikin Udah apa bikin ya? apa ya benar, gitu. tapi saya salut sih. Tapi bentar, di Surabayanya di mana? Ada toko khusus atau Ada. di mana? Di Surabaya saya ada toko di Plaza Surabaya Plaza lantai Surabaya, dua. lantai Iya. 2. Oke, namanya langsung ke Ya, Putri ya. Plaza Surabaya. Dulu namanya pernah dengar Delta Plaza. Sebentar. Delta Plaza Plaza. Surabaya, Ya. area mana sih? Plaza Surabaya. Mount Castle tahu? Enggak. Saya Guys. tahunya cuma dengan Plaza. Nah, Grand apa deh? Grand apa? Grand City. Grand City. Nah, ya itu dekat Grand City itu ada dekat Mount Grand City. Castle. Mount Castle itu sebelahnya Plaza Surabaya dulu Oh, kayaknya namanya tahu. Delta Plaza yang rumah sakit. Kayaknya tahu, mungkin Ya, saya udah itu. lama aja gak ngeh gitu kali ya. Kasian banget. Ya lama banget, saya pengen banget ke sana lagi. Tapi Surabaya Malang ya kan? Cakep. Plaza Surabaya lantai Ya. 2. Oke, siap. Langsung Udah. Klinik Putri ya kan? Iya. Siap, terima kasih banyak. Thank you. Sehat sukses Kak Putri ya. Amin. Nanti saya minta Terima testimoni kasih. sedikit ya. Boleh. Boleh minta tepuk tangan yang paling meriah dulu dong ya. Perwakilan dari Jawa Timur dan masih banyak lagi yang lain bisa mampir.